Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Pernahkah kita menyadari bahwa saat ini, detik ini, kita sedang berada di sebuah jembatan yang sangat sempit. Di belakang kita ada sebuah pintu yang sudah terkunci rapat yang bernama masa lalu. Dan di depan kita ada kabut tebal yang tidak bisa kita tembus bernama masa depan. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah mengingatkan bahwa hidup kita sebenarnya bukan puluhan tahun. Mungkin ada yang sudah umur 70, ada yang 60, ada yang 50, dan lainnya. Umur kita tidak puluhan tahun, melainkan hanya 3 hari saja yang kita miliki. 1 hari telah pergi. 1 hari belum tentu kita miliki. Yang kemarin sudah pergi, tidak akan kembali lagi. Maka ada peribahasa Arab mengatakan, lan tadrisi al-ayyamul lati madat. Sama sekali tidak akan kembali hari-hari yang sudah lalu. Ya. Sedangkan 1 hari belum tentu kita miliki, yakni besok. Apakah kita akan memiliki hari esok? Wallahu a'lam bishawab. Apalagi sampai tahun, hari saja. Dan hanya 1 hari yang tersisa di tangan kita, yakni yang sedang kita jalani. Masa sekarang ini. Maka apa yang akan kita lakukan dengan sisa waktu yang sangat singkat itu? Yakni yang kita miliki. Ibaratnya hari ini, ya kita memiliki 24 jam, tinggal 24 jam. Besok kita nggak ngerti masih memiliki apa tidak. Ya. Hasan Al-Basri merinci hari-hari itu dengan rincian sebagai berikut. Pertama, hari kemarin,
atau amsi atau al-amsu. yakni waktu yang telah berlalu dan tidak pernah akan kembali. Ia telah pergi membawa seluruh amal yang kita kerjakan. Yang kita kerjakan di dalamnya, baik itu kebaikan maupun itu keburukan. Tidak akan bisa kembali lagi. Kalau kemarin kita melakukan kebaikan itu ya sudah selesai yang kemarin. Yang hari ini beda, yang bukan yang kemarin. Kalau itu keburukan juga sama, sudah terkunci itu keburukan. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 49 Allah berfirman, wa wudi'al kitabu fatarul mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah kitab atau catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Ini pada yaumul qiyamah nanti. Mereka berkata, aduhai celaka kami. Kitab apakah ini? Ya, tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar. Ya, catatan masa lalu kita itu ada semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kecil, yang besar. Melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang akan tertulis. Dan Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Juga ada perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku tidak pernah menyesali sesuatu seperti penyesalanku pada suatu hari yang matahari terbenam di dalamnya, umurku berkurang, namun amalku tidak bertambah di hari itu. Ya, ini Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang paling disesali kalau matahari terbenam, amal solehnya tidak bertambah. Karena dengan matahari terbenam berarti umurnya berkurang satu hari. Kalau nanti matahari tenggelam di waktu maghrib, berarti umur kita sudah kurang lagi satu hari. Kalau itu dihitung tahun, ya tahun, 1 tahun hilang. Ya. Sedangkan amal tidak bertambah, amal soleh tidak bertambah. Misalnya, sholatnya masih utuh saja. Orang tambah khusyuknya, ya. Tidak tambah khusyuknya, tidak tambah pemahaman ayat-ayat yang dibacanya misalnya, tidak tambah ikhlasnya, itu menurut Ibnu Mas'ud kerugian yang besar. Kita tidak berbicara tentang sodakoh lah, kita taruh sodakoh pakai uang. Tapi hal-hal yang tidak pakai uang itu kita berpikir tambah enggak, apa masih utuh saja. Kalau dulu atau kalau kemarin bangun tidur tidak berdoa, mau tidur tidak berdoa, matahari tenggelam nanti, terbit fajar nanti, masih tetap saja mau tidur tidak berdoa, bangun tidur tidak berdoa, berarti itu kerugian yang besar menurut Ibnu Mas'ud yang perlu kita sesali. Dan kerugian yang sangat besar sekali. Kenapa? Karena doa-doa tadi bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Harus tambah.
Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan tidak ada satu hari pun yang menampakkan fajar kecuali ia akan menyeru. Ya. Jadi Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, merenungkan tentunya tentang fajar yang menyingsing. Akhirnya dia mengambil satu pelajaran, tidak ada satu hari pun yang menampakkan fajar atau fajar menyingsing waktu subuh tiba, kecuali fajar itu menyeru, wahai anak Adam, aku adalah ciptaan yang baru dan aku menjadi saksi atas amalanmu. Ya. Fajar hari ini ciptaan baru dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena fajar hari ini bukan fajar yang kemarin. Ya. Bukan fajar yang kemarin, fajar hari esok bukan fajar hari ini. Yang akan menjadi saksi atas amalan kita. Maka carilah bekal dariku. Ya. Carilah bekal dariku, yakni fajar menyingsing, cari bekal. Bekal untuk apa? Bekal untuk akhirat. Kenapa? Karena jika aku telah berlalu, ya, jika aku telah berlalu, berarti habis, datang fajar besok. Ya. Hari ini fajar hari Ahad, besok fajar hari Senin. Jika aku telah berlalu, fajar hari Ahad ini sudah berlalu, aku tidak akan kembali lagi sampai hari kiamat. Fajar hari Kamis tanggal berapa ini? Itu Kamis tanggal berapa? 17 Ramadan atau berapa ini? Fajar hari ini tidak akan terbit lagi sampai hari kiamat, tidak muncul. Ibaratnya nanti kok ada bulan Syawal hari Kamis, tanggalnya sama, tapi tahunnya kan tidak sama. Tahun depan berarti adalah tahun 1448, bukan 1447. Ya. Maka jangan sia-siakan aku, jangan sia-siakan waktu sebetulnya. Kesimpulannya, waktu kemarin bukan sekedar angka yang hilang dari kalender, dari penanggalan, dari tanggalan. Ia pergi bagaikan kurir yang membawa berkas laporan. Ya. Jadi kemarin pergi seperti pesuruh yang membawa laporan. Laporan apa? Laporan amal. Ya. Seperti yang difirmankan Allah dalam surah Al-Kahfi tadi. Wa wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ahada. Dan mereka akan mendapati apa yang mereka lakukan. Ya. Jadi pada surah Al-Kahfi ayat 49 dinyatakan bahwa kita akan mendapati semua yang telah kita kerjakan hadir di depan kita nanti pada yaumul qiyamah. Kesimpulan yang kedua, setiap hari yang datang adalah saksi baru, seperti yang dikatakan Hasan Al-Basri. Begitu matahari terbenam, hari itu terkunci, sudah tidak dibuka lagi. Hari itu telah dilaporkan, membawa sujud kita, atau bahkan maksiat kita, ketaatan kita kepada Allah, dibawa oleh hari itu, begitu pula maksiat yang kita lakukan. Dan yakni hari itu tidak akan pernah membuka pintunya, tidak akan pernah membuka kembali sampai kita bertemu dengannya di pengadilan Allah kelak. Nggak akan kita bisa membuka, menerobos lagi.
Maka sikap kita tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Itu yang disebut takdir ya. Yang kemarin itu sudah tidak bisa kita ubah. Maka hari kemarin adalah pelajaran, ibrah sebagai pelajaran. Tapi kejadian kemarin itu sudah terjadi, nggak bisa dirubah. Ya. Diambil pelajaran supaya hari ini tidak terjadi itu. Yang kemarin misalnya kok sesuatu yang tidak baik, maka membuat hari ini jangan sampai terjadi. Maka jika ada kesalahan di hari kemarin, jadikan bahan evaluasi ya, untuk mengoreksi diri agar jangan terjadi di hari ini. Jika ada kebaikan, jadikan motivasi, jadikan pendorong bagi kita untuk melakukan yang lebih baik. Jangan sampai terjebak dalam penyesalan yang melumpuhkan masa kini. Jangan hanya terjebak pada penyesalan, tapi tidak berlaku apa-apa. Ya. Wah, kenapa saya malas? Kalau kemarin malas, hari ini jangan malas. Jangan hanya menyesali kenapa saya malas. Wah, kalau seandainya kemarin saya tidak malas. Wah, kalau seandainya itu terjebak dalam penyesalan yang melumpuhkan hari ini sehingga tidak melakukan apa-apa. Jadi yang pertama. Yang kedua, Hasan Al-Basri mengatakan hari esok al-ghad, yakni waktu yang masih bersifat misteri dan belum tentu kita miliki. Jadi dalam mukadimah sudah saya sampaikan, hari besok belum tentu kita miliki. Hakikatnya ia adalah harapan dan angan-angan. Tidak ada jaminan dari Allah bahwa kita akan mencapai hari esok. Tidak ada jaminan dari Allah bahwa kita akan hidup sampai besok pagi. Itu tidak ada jaminan. Karena itu kematian dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh. Katakan ruh itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Manusia tidak akan tahu di mana dia akan mati, kapan dia akan mati. Itu hari esok. Maka hanya adanya harapan mudah-mudahan besok isi urip. Mudah-mudahan besok masih diberi rizki. Tapi tidak ada jaminan itu. Maka menunda amal untuk hari esok adalah menunda amal untuk hari esok artinya tidak mau beramal, hanya nunggu hari esok adalah tipu daya setan yang paling berbahaya. Nanti. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin, dan bersegeralah kamu memohon ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bersegera, jangan menunda esok. Ya. Dan menunda esok. Juga Allah berfirman, wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumun ayyatiya ahadakum al-maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini juga penjelasan supaya segera melakukan. Dan berinfaklah, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kamu sebelum datangnya kematian kepada seseorang di antara kamu, lalu orang itu mengatakan Rabbi, wahai Tuhanku,
Mengapa tidak engkau tangguhkan kematian itu sampai waktu yang dekat? Tangguhkan, akhirkan sebentar saja. Beri waktu, beri kesempatan. Fa'asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Wa akum minas shalihin, dan akan menjadi orang yang saleh. Maka fala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan diakhirkan kalau sudah datang waktunya, tidak akan ditangguhkan. Maka jangan berpikir untuk hari esok, sekarang. Kalau bisa berbuat baik, lakukan. Hadis riwayat Al-Hakim dari Al-Arba'in Nawawi, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Manfaatkan mudamu sebelum tuamu. Salatmu sebelum sehatmu sebelum sakitmu. Kayamu sebelum miskinmu. Waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Dan hidupmu sebelum matimu. Ini segera dilakukan. Sedangkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Segeralah melakukan amal soleh sebelum datangnya cobaan-cobaan yang tidak pernah berhenti. Maka disebut seperti malam yang gelap gulita. Malam yang gelap gulita ini terus gelap ketika terpotong, kemudian datang malam berikutnya, jam berikutnya ya tetap saja gelap. Artinya ada ujian yang bertubi-tubi. Sudah menyelesaikan ini, ada lagi ujian lagi. Terus kalau kita berpikir, aku Pak bersodakoh, aku Pak beramal, aku Pak sholat berjamaah, mengko nek wis longgar. Tidak ada longgarnya. Ya, tidak ada longgarnya. Kenapa? Karena waktu terus bagian malam yang gelap gulita tadi. Kalau kita tidak melonggarkan, tidak akan ada longgar. Maka sikap kita jangan menggantungkan nasib dan ketaatan pada waktu yang belum pasti ada. Ya, ini apa? Waktu besok, al-ghad. Iblis tidak selalu membujuk kita untuk membuat maksiat. Tidak mesti mengatakan ojo sholat. Ya, tidak mesti. Seringkali ia hanya membisikkan satu kata, nanti. Ya. Nanti saat sudah tua. Aku Pak sholat jamaah, mengko nek wis tuwa. Nanti saat sudah sukses, aku Pak sodako ngorek duit wis akeh. Nanti kalau sudah sempat, saya akan silaturahim. Kalau sudah sempat, ini adalah bisikan setan. Ini adalah tipu daya yang disebut oleh para ulama sebagai tentara iblis yang paling besar. Tentara iblis yang paling besar adalah bisikan nanti. Tentara iblis ada dalam hati kita, sering kita menyatakan nanti. Semua akan nanti, padahal besok tidak kita ngerti. Nanti tidak ngerti apakah nyampe, ataukah bisa atau tidak. Karena bagi mereka yang menunda amal ke hari esok, mereka sedang bertaruh dengan sesuatu yang bukan milik mereka, yakni kematian. Kematian itu datangnya mendadak, tidak pamit, ya, tidak pamit. Maka jangan sampai kita menjadi pendukung setan yang mau mengatakan nanti tadi. Allah berfirman, "Wa may yattakhidhish syaitanu waliyan min dunillah faqad khusira khusranan mubina." Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Barang siapa yang menjadikan setan pelindung selain Allah, sebagai pelindung selain Allah,
maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Jadi kalau kita mengikuti bisikan iblis, misalnya nanti, segala hal yang amal soleh yang akan kita lakukan, terus katakan nanti. Maka bisikan iblis. Setan itu memberikan janji-janji kepada mereka dan membangkitkan angan-angan kosong. Nanti tadi angan-angan kosong. Membangkitkan angan-angan kosong pada mereka. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipu daya yang semata-mata. Itu budaya semata-mata, itu budaya. Maka ada juga peribahasa Arab mengatakan la akhir amalaka ilal ghad. Ya. Jangan kau mengakhirkan perbuatanmu, mengakhir-akhirkan perbuatanmu untuk hari esok. Ya. Jadi tadi mengatakan nanti. Kalau sudah bisa lakukan. Kecuali kalau ingin melakukan kejelekan, maka tunda. Terus ditunda sehingga akhirnya tidak bisa melakukan kejahatan. Tapi kalau ingin melakukan kebaikan, lakukan segera. Meskipun kecil, jangan menunggu besar. Maka ada peribahasa Arab juga, baidatul yaumi khairun min dajajatil ghadi. Telur hari ini lebih baik daripada ayam besok pagi. Ya. Kita bersodakoh telur di hari ini, berarti langsung bersodakoh, maka lebih baik dibandingkan akan bersodakoh ayam tapi ngesok. Ya nek waktunya sampai ngesok. Kalau tidak nyampe ya lebih baik telur dulu, wong punyanya telur. Ya. Jangan menunggu ayam. Ya esok kalau sudah punya ayam, mau sedekah ayam ya silakan, nek umurnya masih ada. Tapi kalau umurnya habis, jadi tidak jadi sedekah telur, tidak jadi sedekah ayam. Karena menunggu punya ayam tadi. Ya. Maka setan itu memasang strategi angan-angan. Ya. Salah satu senjata iblis bukanlah memaksa. Orang memaksa, kowe kudu ninggal ke sholat. Tapi membisikkan angan-angan. Ini mencakup merasa umur masih panjang. Wah, mengko tobat, wong umurku isih dawa. Ya. Sapa sing ngerti umur? Yang ngerti hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa dosa pasti diampuni tanpa tobat. Ya. Wah, mesti diampuni tanpa tobat. Atau merasa dosanya sudah diampuni karena sudah bersodakoh. Seringkali orang kaya itu berpikir nek wis sodakoh dosanya diampuni. Padahal harus bertobat dengan taubatan nasuha. Atau merasa sukses dunia adalah tanda kemudahan atau kemuliaan di akhirat. Nek ning dunyane sugih, ning akhirate mesti nikmat. Tidak. Ini bisikan-bisikan setan, angan-angan ya. Mengubah fitrah. Iblis berusaha memalingkan manusia dari fitrah kesuciannya. Baik secara fisik, mengubah ciptaan Allah tanpa udzur syar'i. Yakni orang operasi misalnya, apakah itu operasi plastik, apakah itu operasi kelamin agar lebih cantik dan sebagainya, tidak ada alasan-alasan yang syar'i, maka itu termasuk tipu daya setan. Atau merubah secara maknawi, yakni mengubah aturan Allah. Ya. Maka janji setan, semua janji setan seperti nanti saja beramal. Tadi nanti saja tobat.
disebut sebagai ghurur, tipu daya. Ya. Sesuatu yang terlihat indah di depan, namun kosong dan mencelakakan di akhir, itu tipu daya setan. Maka orang yang mengikuti tipu daya setan ini akan terperosok dalam kerugian yang nyata. Ya. Mengikuti langkah setan adalah investasi yang pasti rugi. Simpanan yang pasti rugi, tabungan yang pasti rugi adalah mengikuti langkah setan. Di antaranya menunda-nunda amal soleh. Tobat nanti nek wis tuwa. Sedekah mengko nek wis duwe duit. Salat nek wis duwite akeh. Salat berjamaah mengko nek ana waktu senggang. Itu semuanya adalah investasi yang pasti rugi, husronam mubina. Karena ia menukarkan sesuatu yang kekal, akhirat, dengan yang semu, yakni angan-angan yang belum terbukti, yang belum tentu bisa dilakukan, angan-angan. Investasi tadi, kalau di dalam peribahasa Arab tadi, Baidatul yaum khairun min dajajatil ghadi. Telur hari ini lebih baik daripada ayam besok pagi. Investasi yang nyata adalah telur. Tabungan yang nyata sodakoh dengan telur. Sodakoh dengan duit sedikit. Ini sudah nyata. Itu berarti sudah menuju akhirat. Sedangkan yang angan-angan ngesok nek duwe wis duwe ayam. Lah nek ngubungi mati enggak jadi investasinya. Investasi yang kosong, enggak ada investasi. Kalau sebelum punya ayam tadi mati. Bagaimana kita menerapkan pemahaman ini? Yakni dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lawan penyakit nanti. Yang disebut dalam bahasanya adalah taswif, yakni menunda-nunda. Lawan, terus dilawan. Jika terlintas keinginan untuk bersedekah atau sholat di awal waktu, segera lakukan. Sadari bahwa bisikan sebentar lagi nanti adalah realisasi dari ayat wala umanniyannahum. Jadi dalam surah tadi ayat ke-19 wala umanniyannahum wala amurannahum, ya, kami memberikan angan-angan. Aku akan bangkitkan angan-angan pada mereka, yakni sumpahnya iblis, ya. Dibangkitkan angan-angan. Lawan setiap ada pemikiran nanti, ya. Padahal itu amal soleh yang bisa kita lakukan, maka lawan. Harus dilakukan. Justru itu setan sedang datang kepada kita. Ya. Misal, sering saya sampaikan dan sering saya rasakan, itu ketika kita ada di jalan, kita ketemu orang yang patut diberi. Ya. Orang yang patut diberi. Wong tua, miskin, atau pokoknya patut diberi. Sangat sengsara. Kita lihat. Dan kita ada uang. Uang kecil tentunya. Karena yang akan diberikan kepada mereka adalah uang kecil. Ya. Bisa jadi ada uang 5 ribuan, ada uang 1 ribuan, ada uang 2 ribuan. Terbersit di situ kita ingin memberi. Lalu wah mengko bae nek nang kono ono meneh. Sebab Pak minggir sungkan. Minggir untuk memberi itu sungkan, kok nek nang kono ono. Maka belum tentu di sana ada lagi. Ya. Hilanglah kesempatan, satu kesempatan hilang, yakni kesempatan untuk memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Maka akan menyesal terus. Menyesalnya, wah ora ono meneh.
Wah, ngesuk mbok menawa dekne ning perapatan meneh. Ngesuk ora ketemu meneh. Maka kerugian yang besar. Lawan. Nah, nanti, oh ini setan sedang menggoda saya dengan kata nanti. Waspada terhadap panjang angan-angan, tulul amal. Jangan mengatur rencana hidup seolah-olah kita pasti hidup 100 tahun lagi. Jangan berpikir, oh aku umurnya isik enom, matine isik suwi sehingga tidak mau beribadah kepada Allah. Seimbangkan rencana masa depan dengan kesiapan menghadapi kematian kapan saja. Maka ya rencana untuk menjadi orang yang punya duit, ya rencana untuk sedekah, rencana untuk menghadapi kematian. Sehingga semuanya itu sebetulnya rencana difokuskan pada menghadapi kematian yang datang kapan saja. Ketika rencana kita ini untuk menghadapi kematian yang datang kapan saja, maka pekerjaan kita memilih pekerjaan yang halal. Setelah dapat pekerjaan itu, dapat rezeki, maka rezekinya juga digunakan di dalam hal-hal yang halal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga keaslian diri, yakni fitrah, bersyukur dengan apa yang Allah berikan pada fisik dan keadaan kita, serta tidak terjebak pada tren atau gaya hidup yang melanggar batasan syariah hanya demi pengakuan manusia, sombong, dan seterusnya. Evaluasi niat secara bertahap, berkala. Sebelum bertindak, tanyakan apakah ini perintah Allah atau sekedar keinginan nafsu yang dibumbui janji manis setan. Ya, itu adalah kita harus melihat diri kita. Yang terakhir, hari ini, al-yaum. Yani waktu yang sedang kita jalani sekarang ini dan merupakan aset yang paling berharga hari ini. Yang lalu sudah kita evaluasi, hari ini yang paling penting. Kenapa? Karena hari ini adalah kesempatan nyata satu-satunya yang kita genggam, yang kita miliki. Hari ini adalah penentu bagi hari esok dan penebus bagi hari kemarin. Hari ini sebagai penebus hari kemarin, tobat, kebaikan, yakni tobat dan kebaikan menghapus dosa. Artinya ketika hari kemarin kita melakukan perbuatan dosa, maka dosa itu bisa ditebus dengan hari ini. Bukan kita masuk ke hari kemarin, tapi hari ini membuat suatu perbuatan yang bisa menebus dosa-dosa yang sudah kita lakukan hari kemarin. Allah memberikan kesempatan bagi manusia untuk memperbaiki catatan buruk. Memperbaiki di masa lalu melalui amal yang dikerjakan saat ini. Bukan masuk ke masa lalu lagi, bukan. Tapi melakukan amal yang menghapus amalan-amalan yang telah lalu, yakni taubat dengan taubatan nasuha. Kemudian juga sebagai apa yang kita lakukan, yakni dengan ayat ini, yakni dan laksanakan sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian-bagian malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini surah Hud ayat 114. Dari ayat ini ada pelajaran yang pertama, sholat sebagai tiang perbaikan. Aqimis sholat. Allah mulai ayat ini dengan perintah sholat. Ini menunjukkan bahwa sholat adalah sarana utama bagi manusia untuk membersihkan diri secara rutin dari dosa-dosa kecil yang dilakukan sehari-hari. Maka ada hadis yang menunjukkan ke situ. Ayat ini hukum penghapusan al-mahwu. Ayat ini menegaskan sebuah kaidah besar dalam Islam.
kebaikan bisa melenyapkan keburukan. Wa'atbi sayyi'ata al-hasanah hatta tamhuha. Iringilah perbuatan jahat itu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan bisa menghapusnya. Maka amal soleh memiliki energi pembersih yang mampu menghapus catatan kesalahan. Yani ada kasih sayang Allah. Allah tidak membiarkan hambanya terjebak dalam keputusasaan akibat dosa masa lalu. Dia memberikan penghapus berupa amal-amal jariah dan ibadah lainnya. Dan zikir, kesadaran, ya, penutup ayat dzikrul lidzakirin menunjukkan bahwa pelajaran ini hanya akan bermanfaat bagi mereka yang hatinya sadar dan selalu ingin terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka melaksanakannya jangan menunda tobat, ya. Jangan menunda tobat dengan amal soleh, segera dilakukan. Ya, menjaga sholat 5 waktu, prinsip 1:2, setiap kali tergelincir melakukan satu dosa, usahakan langsung membalasnya dengan 2 atau lebih kebaikan. Contoh, jika lisan terlanjur menghibah, segera gantilah dengan beristighfar dan memuji orang tersebut atau membaca Al-Quran. Ini namanya prinsip 1:2. Sudah dicontohkan para sahabat Nabi. Optimisme dalam beramal, jangan merasa amal kita sia-sia. Yakini bahwa setiap sujud dan setiap rupiah yang disedekahkan sedang bekerja menghapus noda-noda hitam di catatan amal kita. Sikap kita, yakni Hasan Al-Basri menekankan untuk bersegera dalam beramal. Jika kita memiliki niat baik, lakukan saat ini juga tanpa menunda. Karena hari inilah batas kemampuan kita yang sesungguhnya, sedangkan besok kita tidak tahu. Hari ini sebagai penentu hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk akhirat. Jadi hari ini penentu untuk akhirat. Hidup di dunia itu penentu untuk akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Pelajaran dari surah Al-Hasyr ayat 18 ini adalah perintah tegas untuk menjadikan hari ini sebagai laboratorium persiapan bagi hari esok. Hari esokmu ditentukan oleh kualitas perhatianmu hari ini. Akhiratmu ditentukan oleh kualitas perhatianmu terhadap hari ini. Mau untuk apa? Apakah untuk surga, apakah untuk neraka, itu terserah kita. Ya, kita diberi kebebasan oleh Allah untuk milih neraka, apakah memilih surga. Cara memilihnya ya sekarang. Membelinya adalah sekarang. Esok tidak ngerti, esok milih lagi. Kalau kita istiqomah, hari ini memilih surga. Kebetulan besok masih hidup, masih memilih surga. Terus sampai kita mati masih memilih surga, maka insya Allah ya akan dibawa ke surga. Yani memilih surga berarti beramal soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, cukup ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.